Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka videonya ya. Ngecek yang hadir itu ada Nisrina, Syaila, Indi, Hasna, Aziza, Kalisa, Rifa, Hani, Saskia, Kalisa tuh ada dua ya. Kalisa, Tia Putri, Naila sama Naswa Akila. Nah, udah pada cantik semuanya kan hari ini? Oke. Tadi pelajaran pertama sudah dimulai, kita lanjutkan pelajaran yang ketiga, yaitu pembelajaran IPA terpadu. Kita lanjutkan lagi. Di sini semuanya sudah mengikuti ulangan? Sudah. Nah, oke. Kalau sudah mengikuti ulangan, semuanya udah nyampe KKM? Ada yang masih belum? Nah, kalau ada yang masih belum menyampe 77%, nanti Ibu share lagi link ulangannya di grup Google Classroom-nya lagi ya. Jadi takutnya ada yang masih belum sampai 77%. Jadi sarannya kalau belum sampai 77%, maka kalian harus diulangi sebagai bagian dari remedial pembelajaran IPA terpadu, agar nanti pas masuk itu nggak mengulang-ulang lagi pelajaran yang sebelumnya. Kalian sudah memenuhi batas minimal. Kalau ada yang belum paham, silahkan mampir ke YouTube channel Ibu, Resta Ratnaningsih. Nah, di sana ada bagian sistem gerak manusia. Nah, itu ada pembahasannya sebelum kalian mengerjakan kuisnya. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak tumbuhan dan hewan, ya. Apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Mengetahui sistem geraknya seperti apa, sehingga ketika kita ingin menanam tumbuhan atau ingin memelihara hewan, kalian sudah tahu geraknya yang normal kayak gimana. Kemudian kalau ada kelainan seperti apa, nanti kita akan praktikum di sekolah. Bagaimana sih cara menanam tumbuhan, di mana tahu pergerakannya, kemudian geraknya kemana arahnya, atau mengikuti cahaya matahari atau seperti apa. Nah, kita pelajari di sistem gerak tumbuhan dan hewan ini. Kemarin kita mempelajari sistem gerak manusia sebagai bagian dari proses ikhtiar kita untuk menjaga tubuh kita atau sistem gerak tubuh kita. Nah, maka sekarang untuk tumbuhan dan hewan sebagai bagian kita, tugas kita sebagai khalifah di dunia ini, yaitu melestarikan tumbuhan dan hewan. Jangan sampai kita mengganggu kenyamanan mereka atau istilahnya menjadi manusia yang menganiaya tumbuhan atau hewan di sekeliling kita ya. Maka kita memasuki langsung pembelajarannya. Insya Allah untuk materi hari ini Ibu akan merecord pertemuannya. Silahkan cek YouTube channel Ibu lagi kalau kalian ingin mengulang pelajaran hari ini. Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar sistem gerak pada tumbuhan. Nah, di sini sebelum ke hewan, tumbuhan dulu ya. Nah, sistem gerak tumbuhan ini dibagi dua jenis. Ada sistem gerak endonom dan sistem gerak eksionom. Kalau endonom itu dia dipengaruhi oleh tubuhnya sendiri atau bagian dari tubuhnya. Kalau gerak eksionom dia dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Bisa dalam bentuk rangsangan cahaya matahari, ataupun misalkan rangsangan kelebihan air, atau misalkan gerak geotropisme atau istilahnya mah geografi gaya tarik bumi. Nah, itu bagian dari gerak eksionom. Nah, kalau gerak endonom dipengaruhi oleh tubuhnya sendiri. Nah, dibagi dua lagi kalau gerak endonom berdasarkan higroskopis
dan notasi. Kalau aksionom, tropisme, taksis, dan dinasti. Nah, itu ya. Nanti kita pelajari secara rincinya di slide berikutnya. Nah, gimana sih proses gerak pada tumbuhan? Kalau proses gerak pada tumbuhan itu berbeda dengan kita atau manusia atau hewan ya. Dia tidak berpindah tempat misalkan acung-acungan. Bukan seperti itu. Tapi gerak pada tumbuhan itu dengan cara dia bisa mendekati karena gravitasi atau misalkan gerak pertumbuhannya sendiri. Misalkan bagian ujung tunas dari pucuk daun pisang misalkan ya, dia disebut gerak karena dia mengalami pertumbuhan. Atau bagian ujung akar dalam tumbuhannya dia mendekati pusat bumi, maka itu dia disebut bergerak. Jadi bukan kayak kita berpindah tempat dari posisi satu ke posisi yang lainnya, tapi dia berada dalam tumbuhan sendiri atau pertumbuhan sifatnya. Itu ya gerak pada tumbuhan itu. Paham sampai di sini berbeda dengan manusia atau hewan ya. Pahaminya. Jadi kalau kalian ngelihat tumbuhan itu, kenapa tumbuhan nggak bergerak dari satu ke yang lainnya? Nah, biasanya bukan seperti itu. Contohnya kalian misalkan melihat tumbuhan bengkoang misalkan ya. Bengkoang itu tumbuhan yang merambat. Ya, proses pergerakannya artinya ujung-ujung tumbuhannya kan yang akan merambat naik-naik ke pilar-pilar bagian-bagian dari sistem pertumbuhannya, maka dia akan mendekati cahaya matahari atau enggak. Nah, itu sifat dari gerak tumbuhan bengkoang. Itu ya contohnya. Nah, berdasarkan penyebab timbulnya gerak, ada gerak tumbuh dan gerak turgor. Tadi Ibu jelaskan ya berbeda dengan kita. Kalau tumbuhan itu dalam bentuk gerak tumbuh dan satu lagi gerak turgor. Kalau gerak tumbuh itu ditimbulkan adanya pertumbuhan tadi ya, kayak yang tadi bengkoang bisa merambat melalui dinding-dinding ataupun istilahnya mah kalau pakai pagar kayak gitu. Nah, itu sifatnya gerak tumbuh. Nah, ditimbulkannya adanya pertumbuhan sehingga menyebabkan terjadinya gerak plastis atau irreversible. Irreversible itu artinya dia tidak bisa balik lagi ke semula ya. Artinya dia tidak balik lagi ke bentuk semula. Artinya kalau dia tumbuh memanjang berarti dia bisa lagi memendek. Nah, itu yang disebut dengan irreversible. Jadi hanya satu arah yaitu menuju yang lebih maju atau lebih baik, tidak mundur gitu ya, itu reversible. Nah, kalau gerak turgor adalah gerak yang timbul karena terjadi perubahan turgor atau istilahnya perubahan sel-selnya yang berada dalam tumbuhan tersebut. Sifat geraknya elastis dan bisa balik lagi ke semula. Nah, itu disebut dengan reversible. Jadi ada dua alasan tumbuhan itu bisa bergerak karena pertumbuhannya, satu lagi gerak turgor. Ya. Nah, tadi kan Ibu jelaskan berdasarkan dua macam ya, ada gerak endonom dan esionom. Kalau gerak endonom, gerak pada tumbuhan yang diakibatkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, jadi karena dalam tumbuhan itu sendiri atau dari jaringan tubuhnya atau dari misalkan sel-sel tubuhnya, nah itu disebut gerak endonom. Nah, gerak endonom ini dibagi dua. Ada gerak nutasi dan higroskopis. Nutasi ini merupakan gerak spontan sitoplasma atau gerak aliran sitoplasma. Contohnya pada tanaman air Hydrilla verticillata. Hydrilla verticillata itu apa sih? Contohnya Hydrilla itu bebeknya. Hydrilla teh ya, bebek. Kalau endonom higroskopis yaitu akibat kadar air yang rendah. Contohnya ini, pecahnya kacang polong-polongan saat kering. Nah, jadi ketika dia mulai kering, si polong-polongannya itu membuka dari kulitnya. Nah, itu disebut
endonom higroskopis. Artinya kadar airnya rendah. Jadi tubuhnya sudah mengering atau misalnya mah si daunnya sudah mengering sehingga dia si kacangnya mudah dipraktekkan. Kalau istilahnya pernah kan ya kalau kalian eh, pernah melihat kacang-kacangan nanti kalau yang udah kering kalau dijemur misalnya dia bisa mudah dibuka dibandingkan ketika dia masih basah. Itu ya gerak dua jenis macam dari gerak endonom, mutasi dan higroskopis. Mutasi menggerakkan sitoplasma, kalau higroskopis karena kadar air rendah. Higro itu air ya. Karena rendahnya dari apa? Higroskopisnya. Kadar air rendah artinya. Nah, kalau yang kedua, macam yang kedua adalah gerak esionom yang dipengaruhi oleh rangsangan dari lingkungan sekitar atau luar tubuh tumbuhannya. Nah, berdasarkan arah geraknya, ada yang dibedakan menjadi tiga yaitu trofisme, nasti, dan taksis. Itu ya, nanti kita jelaskan lagi mana sih trofisme, nasti, dan taksis di slide selanjutnya. Tropisme itu apa sih? Tropisme, karena tropis ya, tropis berarti dipengaruhi oleh istilahnya mah daerah rangsangan yang berada berkaitan dengan lingkungan bumi. Ya, tropisme itu. Arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Arah datangnya tropisme itu berdasarkan arah datangnya rangsang. Ada yang sifatnya cahaya, ada gravitasi, ada kelembaban air, dan ada bentuknya sentuhan. Kalau cahaya disebut dengan fototropisme. Nah, berarti kalau fototropisme, gerak tumbuhannya itu ada yang menuju arah cahayanya, ada yang berlawanan arah cahayanya. Kalau menuju arah cahayanya disebut gerak tumbuhan fototropisme positif. Jadi dia mendekati cahaya disebut fototropisme positif. Kalau menjauhi cahaya dia fototropisme negatif. Contohnya hewan yang fototropisme positif itu misalkan bunga matahari yang melengkungnya ke arah cahaya matahari. Kalau yang negatif misalkan dia nggak suka cahaya, dia senangnya di daerah yang tertutup. Cari tumbuhan yang fototropisme negatif. Coba kalian amati ya di lingkungan sekitarnya. Nanti ibu akan kasih tugas, apa bentuk tugasnya, simak dulu ya. Nah, kalian pahami dulu fototropisme negatif itu berarti menjauhi sinar matahari. Kalau fototropisme positif dia mendekati cahaya matahari. Nah, kemudian selanjutnya ada yang berdasarkan gravitasi. Nah, gravitasi sebutnya geo. Nah, kalian kemarin belajar dengan Bu Desi berarti geografi berarti berhubungan dengan bumi ya. Nah, kalau geotropisme artinya dia rangsangannya berdasarkan dari gravitasi bumi atau gaya tarik bumi. Misalkan gerakan akar di dalam tanah yang menuju ke pusat bumi. Nah, ini pun ada yang positif negatifnya. Kalau yang geotropisme positif, gerak organ tumbuhannya mendekati inti bumi. Kalau geotropisme negatif, gerak gravitasinya berlawanan gravitasi bumi atau menjauhi inti bumi. Akarnya ya, kayak ini. Kalau ini kan menuju ke bawah ya, berarti dia geotropismenya positif. Asalnya misalkan panjangnya 1 cm menuju lagi ke dalam 2 cm. Kalau yang geotropisme negatif biasanya si akarnya itu pelengkungan ke daerah sebelah kiri dan kanan, jadi bukan ke bawah. Pelengkungan melengkung ya, melengkung ke kanan atau ke kiri, itu geotropisme negatif.
Nah, tadi kan berdasarkan cahaya itu fototropisme, rangsangan cahaya. Kalau rangsangan dari gaya tarik bumi itu geotropisme. Nah, yang ketiga berdasarkan kelembaban air. Namanya hidrotropisme. Nah, hidrotropisme itu berarti dia gerak tumbuhannya karena ada rangsangan air. Contohnya, akar bergerak mendekati air. Contohnya ini nih, sama ya, ada yang positif dan ada yang negatif juga. Kalau yang positif yang jelas mendekati airnya atau ke banyak yang air ke banyak tanah yang lembab airnya. Kalau hidrotropisme negatif yang jauh dari kelembapan air. Contohnya yang di sini nih, akar biji-bijian yang tumbuh mengarah ke tempat yang basah atau berair. Kacang-kacangan biasanya ya, akar-akarnya itu senang ke daerah yang mengandung air yang banyak. Itu contoh hidrotropisme positif. Kalau yang negatif berarti arah tanamannya menjauhi tempat yang berair. Kalau airnya di sebelah kiri berarti si akarnya itu akan ke sebelah kanan. Itu hidrotropisme negatif. Selanjutnya, rangsangan yang keempat berdasarkan rangsangan bahan kimia. Nah, ini disebut dengan kemotropisme. Contohnya adalah gerak pertumbuhan bulu serbuk sari menuju bakal buah saat berlangsungnya pembuahan. Berarti khusus yang tumbuhan berbiji ya kalau ini. Karena adanya serbuk sari yang menuju bakal buah yang saat berlangsungnya pembuahan. Ini contohnya di sini ya kemotropisme ini. Contohnya nih ada tanaman nih ya, air, kemudian diisi air sabun. Setelah beberapa hari, si akarnya itu asalnya sedikit seperti ini ya, jadi tumbuh banyak. Berarti ketika dia ditambahkan zat kimia, maka dia akarnya semakin banyak, artinya dia disebut dengan kemotropisme. Oh, contohnya ini maksudnya gini ya. Ini di gambar ini tuh kemotropisme negatif ya, bukan positif. Yang A ini negatif. Ketika air ditambahkan air sabun, si jumlah akarnya masih sama dengan awal. Berarti dia kemotropisme negatif. Kalau yang kemotropisme positif, contohnya ini. Ketika tumbuhan ditambahkan air atau pupuk, setelah beberapa hari, dia akarnya menjadi banyak, maka disebut kemotropisme positif. Ya. Itu bedanya ya. Berarti dipengaruhi oleh zat kimia. Yang di ini percobaan yang A ini zat kimianya adalah air sabun. Kalau yang di B ini zat kimianya pupuk gitu ya. Maka itu yang disebut dengan kemotropisme positif. Yang D-nya, yang A-nya itu kemotropisme negatif. Kalau yang positif lainnya adalah ini pada penyerbukan ya, pada proses penyerbukan. Selanjutnya ya, nah, terakhir berdasarkan rangsangan lagi ya, ada tigmotropisme. Jadi tadi ada fototropisme, geotropisme, kemudian hidrotropisme, ada yang keempat adalah kemotropisme, yang kelima adalah tigmotropisme. Kalau tigmotropisme ini berdasarkan rangsangan sentuhan, ya sentuhan. Misal kalau kalian lagi main ada putri malu, kemudian kalian sentuh, asalnya daunnya melebar, ternyata jadi mengkerut. Nah, berarti dia terkena ada rangsangan sentuhan sehingga dia menjadi mengkerut. Nah, itu disebut dengan gerakan tigmotropisme. Contoh lainnya adalah contohnya sulur markisa dan batang mentimun yang membelit tanaman lainnya. Karena apa? Berarti dia ada rangsangan dari tanaman lainnya. Itu yang disebut dengan tigmotropisme. Nah, tadi berdasarkan rangsang ya, sekarang taksis
Kalau taksis ini berdasarkan kalau taksis ini kelihatan. Nah, ingat ya, kalau tadi mah tropisme itu arah datangnya langsung, kalau ini mah berdasarkan datangnya langsung juga. Kalau ini mah, kalau yang tropisme itu arahnya, kalau taktis mah datangnya langsung doang ya, bedanya itu. Sama, dibagi lagi, kalau taksis itu ada kemotaksis. Nah, berarti berdasarkan kimia ya. Oke, kemon berarti berdasarkan rangsangan kimia. Bedanya taksis sama tropisme itu, taksis itu jelas-jelas dari luar tumbuhannya ya. Kalau salah. Taksis tropisme itu benar-benar di luar batas lingkungan tumbuhannya. Kalau taksis itu istilahnya mah dia masih berhubungan dengan tumbuhannya itu sendiri, tapi ada pengaruh dari luar juga. Karena contohnya ini ya, kemotaksis, sel gamet tumbuhan lumut. Jadi lumut itu ada gamet jantan dan ada gamet betina. Dia bisa melakukan pergerakan kalau ada rangsangan kimia pada gamet betinanya. Berarti sebenarnya lingkungan luar juga, tapi masih berhubungan dengan dirinya sendiri ya, karena si gamet jantan akan mendekati gamet betina, artinya dirinya si betina, misalkan si tumbuhan betinanya adalah kita sendiri misalkan ya. Ketika dia akan melakukan reproduksi, kalau nggak ada gamet betinanya, jadi si betina ini kalau tidak ada gamet betinanya, si jantannya nggak bisa mendekati. Nah, itu disebut dengan hemotaksis, berpengaruh dengan cara kerja tumbuhan itu sendiri. Kemudian ada fototaksis, gerak seluruh tubuh. Nah, berarti ini kan tubuh-tubuhannya ya, gerak seluruh tubuh tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Berarti ada rangsang tapi berefek pada pergerakan dirinya sendiri. Itu fototaksis. Nah, ini berdasarkan cahaya juga. Contohnya pada Eglena viridis. Nah, Eglena viridis itu protozoa. Jadi disebut tumbuhan bukan, disebut hewan bukan. Kalau disebut tumbuhannya karena ada kloroplas, disebut hewannya ada alat gerak gitu ya. Jadi disebut protozoa jadinya golongannya. Namanya Eglena viridis ini dia akan bergerak mendekati cahaya. Jadi dengan alat geraknya ini dia akan bergerak mendekati cahaya, bergerak berpindah ya seperti animal biasa. Karena ini yang disebut dengan protozoa ini makanya disebut tumbuhan. Iya disebut hewan juga iya. Hewannya karena ada alat geraknya, tumbuhannya karena mengandung kloroplas. Nah, itu kalau taksis itu ada dua berarti ya, kemotaksis dan satu lagi fototaksis. Selanjutnya yang bagian ketiga gerakan nasti. Nah, kalau taksis itu rangsangan dari luar berefek pada tumbuhannya, kalau nasti gerakannya dari dalamnya sendiri tapi berefek keluar gitu. Itu nasti ya. Contohnya fotonasti, gerak nasti yang sumber rangsangannya berupa cahaya. Contohnya gerakan membuka dan menutupnya bunga pukul 4. Nah ini ya bunga pukul 4. Maka disebut dengan fotonasti, berarti masih dengan berhubungan dengan gerak dirinya sendiri. Kemudian ada seismonasti atau tikmonasti, gerak nasti yang rangsangannya adalah sentuhan. Yang tadi ya putri malu. Berarti putri malu itu bukan tikmotropis ya, tapi tikmonasti. Kemudian iktinasti karena
adanya suasana gelap atau sore atau malam. Contohnya gerak melututnya daun, daun pada tumbuh-tumbuhan kolong-kolongan seperti lampolok, kembang marak, juga tumbuhan belimbing yang melut jika pada malam hari. Jadi beda ya, Putri malu sama yang belimbing ini seperti sama tapi berbeda. Jimali bentuknya ini agak benar-benar seluruhannya itu sangat memanjang. Kalau yang belimbing itu agak bulat ya, jadi agak terojong teing. Kemudian ada termonasi berdasarkan suhu. Contohnya makannya bunga tulip di musim semi. Kemudian nasti kompleks, gerakan aksi karena faktor yang banyak ya, cahaya, suhu, jadinya dan air. Nah, semuanya berpengaruh pada nasti kompleks. Contohnya gerak membuka dan menutupnya pemata pada daun klorofil, pada daun tumbuhan-tumbuhan yang warnanya hijau yang mengandung stomata itu disebut dengan nasti kompleks. Itu ya yang disebut gerak tumbuhan. Ada drama tropisme, kemudian ada stasis dan nasti yang disebut karena ada rangsangan. Kalau endonomnya ada 2, kalau yang esionomnya ada 3. Nah, sekarang ada gerak pada hewan dan hewan doang. Nah, kalau pada hewan itu dibagi 2 jenis, ada vertebrata dan invertebrata. Beda ya, kalau vertebrata ini dia memiliki tulang belakang, kalau invertebrata dia tidak memiliki tulang belakang. Tulang. Hewan vertebrata ini mempunyai kemampuan untuk bergerak secara aktif, berarti kayak kita ya, seperti manusia. Contohnya hewan-hewan ikan, amfibi, reptil, kemudian mamalia. Nah, itu contoh vertebrata. Dia gerakannya ada tulang dan otot sama dengan kita. Kalau invertebrata, dia tidak memiliki tulang belakang atau tidak mempunyai endoskeleton, sehingga yang bergerak itu di dinding sel pada tubuhnya dalam bentuk bagian kepalanya, bagian dada atau bagian perutnya. Nah, dalam invertebrata ini dibagi beberapa filum juga nih. Ada Protozoa, Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Vermes, Arthropoda, Musca, dan Coleodontata. Kalian harusnya sudah tahu ketika di kelas 7 kemarin yang klasifikasi hewan dan tumbuhan ya. Sudah dibagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 film. Nah, kita nikmati dulu pergerakan pada hewan vertebrata. Kalau vertebrata, contohnya adalah misalkan ini film Fishes atau ikan. Nah, kalau gerakan ikan itu koordinasi antara nih tulang belakangnya itu dari sini nih ya. Nih, sirip dan ini disebut dengan tulang belakang. Jadi gerakan dari Pisces itu menggunakan sirip ekor, sirip belakang, sirip punggung. Nah, itu ya. Itu gerakannya, ada sirip perut juga. Jadi dia bergerak melawan arus air. Ada yang tawar, ada yang air laut. Nah, itu dia menggunakan sirip ya geraknya. Kemudian kalau gerakan hewan burung, nah kalau burung ini contohnya dia masuk ke filum burung itu sebut apa? Apes ya. Apes itu berarti selain burung yang terbang ada juga ayam itu masih dalam apes ya. Nah, sistem geraknya seperti apa? Nah, kan mereka punya sayap ya. Nah, di sayapnya itu ada rangkainya juga, namun ringan. Selain itu juga burung juga diperkuat oleh tulang dada dan otot-otot yang besar. Gimana sih cara mereka terbang? Nih, caranya
Jadi bentuk sayap burung itu seperti airfoil. Jadi dia airfoil itu dia masuk si udaranya ke sayapnya ya. Airfoil namanya. Bentuk ini menyebabkan udara yang mengalir di bawah sayap burung mengalirnya lebih lambat daripada udara yang mengalir di atas sayap burung. Jadi udara yang di bawah sayap burungnya itu mengalirnya lebih lambat, sedangkan yang di atasnya itu lebih cepat. Pada waktu burung akan terbang, kan dikepakan ya sayapnya, maka udara akan mengalir ke bagian bawah yang menghasilkan gaya angkat sehingga burung dapat terangkat ke udara atau terbang. Jadi si udaranya ke bagian sayap bawah ya, sehingga dia bisa terbang. Nah, kemudian nanti pergerakannya diatur bagian udara paling atas lebih cepat sehingga dia bisa dalam bentuk gaya dorongan. Nah, sehingga eh, ini istilahnya mah bagian-bagian saya seperti ini tulang-tulangnya ya. Ada tulang rusuk juga, ada tulang lehernya juga, ada tulang sayap. Nah, yang membedakan aves dan fishes yang tadi ikan ya dari ada sayapnya itu. Nah, itu sistem gerak pada burung. Jadi ketika dia mau terbang, si udara mengalir ke bagian sayap bawah sehingga dia mulai mengangkat, akhirnya dia bisa terbang. Selanjutnya kelas amfibia. Nah, kalau amfibia ini katak tuh ya, sekata-katakan kodok katak itu amfibi namanya. Nah, bagiannya seperti ini, ada bagian kepala, badan, dan kaki. Kepalanya yang ini ya, orang atau enggak. Dadanya ini, tulang belikat, tulang belakang. Nah, ini juga bagian ada ruas tulang belakangnya ini ya, ruas-ruas tulang belakangnya bagian dadanya ini. Gimana sih pergerakannya? Katak memiliki kaki yang sangat panjang dan otot-otot yang kekar. Agar katak mudah saat berenang, kaki katak memiliki selaput renang. Nah, jadi kayak kalau kalian renang yang suka ada selaput di kaki kataknya, nah itu untuk memudahkan pergerakan. Ini dalam air. Selaput renang ini sangat berguna bagi katak saat sedang berenang di dalam air. Dengan adanya selaput renang ini, katak dapat bergerak lincah di dalam air. Nah, perlu diketahui, amfibia itu dia bisa bergerak di air, di darat juga dia bisa. Kalau di darat dengan cara melompat, kalau di airnya dia berenang. Ya, nah contohnya ketika dia melompat, nah, tulang kepala katak ini sangat ringan. Selain itu, postur badan katak juga ditopang oleh tulang belakang yang dapat menahan berat tubuh bagian belakang dan bagian depan katak sehingga dia mudah untuk melakukan lompatan. Nah, seperti kalian ketahui, ketika kita mau melompat, kan ada koordinasi ya, ada otot, ada tulang belakang, ada sendi juga sama dengan di katak juga ketika dia mau melompat, ada koordinasi antara otot dan tulangnya katak tersebut. Ya, maka hewan yang berada di dua alam ini, amfibia dan amfibia ini atau dia bisa bergerak di darat dan air, karena ini daratnya dengan melompat, di airnya juga dengan berenang. Nah, selanjutnya kelas yang reptil. Reptil itu yang bergeraknya itu menggunakan ini bagian perut nih ya, perut. Nah, berarti kalau yang perut ini jadi pergerakan rongga perut ya yang paling menjadi sorotan di reptil gitu ya. Contohnya ada kadal, komodo, kemudian ular. Nah, itu reptil ya bagiannya. Nah, ini bagian-bagian tulang belakangnya seperti ini. Jadi kalau kalian ada bentuk rangkaian kayak gini ya jangan disebut katak. Ini ya reptil gitu. Dia lebih koordinasi di tulang perut. Nah, gimana sih cara dia melakukan pergerakan? Pada tulang rusuk ular itu terhubung dengan tulang belakang, dibalut dengan otot-otot yang lentur dan kuat. Nah, jadi otot-ototnya lentur dan kuat di bagian perutnya ini, sehingga
ada ruas-ruas tulang belakang ini menyebabkan ular bergerak dengan cara meliuk-liukkan badannya. Kadang juga sama ya. Kadang mah masih ada kakinya juga gitu. Jadi gitu. Terus si reptil mah dia hanya menggunakan rongga perutnya sehingga dia bisa meliuk-liuk ke kanan kiri atau lurus atau lebih cepat pergerakannya. Karena dia di bagian tulang perutnya ini ya dihubungkan dengan tulang punggungnya atau ruas-ruas tulang belakang ini mengandung otot-otot yang lentur. Nah, selanjutnya berarti yang vertebrata yang terakhir ada mamalia. Nah, mamalia itu hewan menyusui. Otomatis kalau menyusui pasti melahirkan ya. Nah, contohnya yang kemarin kalau kalian kurban, nah, ada sapi, domba ya. Itu disebut dengan mamalia. Biasanya contohnya yang mamalia yang di darat dulu aja ya, itu kuda. Nah, ini kuda itu memiliki tulang-tulang yang kokoh dan kuat untuk menopang tubuhnya. Otot-ototnya yang elastis dan kuat yang terhubung dengan tulang-tulangnya menyebabkan kuda dapat berlari sangat kencang dibandingkan mamalia yang lainnya. Nah, sehingga kuda bisa digunakan untuk alat perang itu karena itu ya. Dia ototnya kokoh dan kuat. Alat perang deh. Alat transportasi ketika perang maksudnya. Ya, sebagai hewan yang larinya cukup cepat. Tapi yang lebih cepat mah ya itu jelas ya, singa, harimau itu lebih cepat. Ototnya lebih kuat lagi. Nah, kenapa Allah memberikan berbeda-beda cara yang luar biasa seperti ini? Itu bagian dari istilahnya mah keanekaragaman yang harus ciptakan, yang harus kita lestarikan dan istilahnya jangan sampai kita merusak mereka, jangan sampai kita mengganggu kenormalan tubuh mereka karena ketika ada ekosistem yang terganggu maka ekosistem yang lainnya pun akan terganggu pula. Jadi kalau misalkan kita sering membunuh harimau dan sebagainya, harimau kan pemakan daging-daging ya, dia bisa memakan hewan-hewan yang cukup buas. Terus kalau ada salah satu yang banyak yang meninggal berarti dia ada populasi lain yang sangat berkembang banyak dan itu bisa berbahaya pada lingkungan tubuh kita. Makanya perlu menjaga agar mereka tetap lestari itu sehingga kita menjadi manusia yang bersyukur dan bisa menjaga atau melestarikan sekitar kita. Nah, selanjutnya tadi kan ada sistem gerak vertebrata. Vertebrata ada 5, Pisces, burung, apes, amfibi, reptil, dan mamalia. Kalau invertebrata ada protozoa. Nah, protozoa itu hewan multiseluler ya, tapi dia ada yang sifatnya jadi alat geraknya tidak seperti vertebrata yang memiliki tulang belakang, tapi dia hanya sebagian kecil saja. Contohnya misalkan dalam hewan protozoa rhizophora ini bergeraknya dengan kaki semua aja. Contohnya paramecium, kemudian flagel bergerak dengan bulu cambuk aja. Contohnya tadi Eglena. Kemudian kelas ciliata bergerak dengan rambut getar aja. Kemudian kelas Sporozoa bergerak dengan menggunakan bergerak seluruh tubuhnya. Nah, bedanya vertebrata dan invertebrata, dia tidak memiliki vertebrata ini tidak memiliki tulang belakang. Jadi bukan kayak kita tulang-tulangnya, jadi hanya sebagian kecil saja alat geraknya. Contohnya di protozoa ini, vertebrata hanya kaki semu saja, bagian hanya bulu cambuk doang, ciliata misalnya rambut getar aja, Sporozoa bagian tubuhnya semuanya. Protozoa ini sangat kecil ya, jadi dia bisa bergerak. Protozoa itu salah satunya adalah Plasmodium. Plasmodium itu adalah kelas protozoa yang bisa menyebabkan atau istilahnya mah sebagai habitat nyamuk Aedes aegypti ketika menyebarkan DBD. Nah, itu sporozoa ya. Itu kan sangat kecil, bisa menyebar dengan cepat.
itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, karena dia bisa bergerak dengan seluruh tubuhnya, maka dia bisa cepat proses penyebarannya. Setelah itu, maka ketika kita sebagai dokter harus cepat, atau misalkan kalian sebagai diri kalian sendiri, ketika merasakan ciri-ciri DBD harus cepat bertindak, karena kalau tidak cepat bertindak bisa menimbulkan kematian. Jadi salah satunya kenapa kita mempelajari itu adalah itu, kalau dia cepat pergerakannya berarti kita juga harus cepat penanganannya. Kemudian gerak hewan porifera. Nah, itu hewan yang berpori. Contohnya hidrilla, atau istilahnya mah hidrilla itu polip medusa yang sangat kecil ya di bagian laut. Nah, itu biasanya menggunakan pori dia untuk bergerak. Kemudian ada stenopora, hewan yang berongga. Contohnya ubur-ubur. Nah, bergeraknya berarti dengan stenopora itu tidak mempunyai sistem gerak, tapi dia bisa melakukan maksanya gitu ya, dengan cara menggetarkan listrik. Kemudian selanjutnya ada arthropoda. Nah, arthropoda itu hewan berbuku. Apa aja yang berbuku? Laba-laba, lipan, lobster, serangga itu hewan berbuku. Dia menggunakan bagian segmen-segmen tubuhnya untuk bergerak. Kalau serangga itu ada bagian yang bisa terbang ya. Kalau yang lainnya, serangga yang bisa terbang contohnya nyamuk, lalat, dan sebagainya itu masih bisa terbang. Sistemnya bukan pakai tulang belakang, tapi berbuku-buku ini, bagian buku-buku ini yang mereka melakukan pergerakannya. Yang kelima adalah moluska. Nah, moluska itu hewan lunak yang bercangkang. Contohnya siput. Nah, siput itu bergerak dengan kaki dan perutnya. Kemudian cumi-cumi bergerak dengan kaki dan kepalanya. Kemudian Felisopeda itu contohnya Ampinera bergerak dengan kaki. Selanjutnya, setelah moluska ada Coelenterata. Nah, Coelenterata itu bertentakel, contohnya bintang laut. Nah, berarti pergerakannya itu kan menggunakan tentakel itu, ya, yang ada di mulutnya. Kalau kalian sering nonton SpongeBob, kan ada yang bintang laut ya, pergerakannya menggunakan tentakel. Nah, itu sistem gerak tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Gimana, ada yang ditanyakan dulu? Cukup? Paham? Nah, untuk kan pelajaran kita sampai 10.40 ya. Nah, kalian bisa mengulangi pelajaran dari ibu kalau dan merangkum. Jadi tugas untuk hari ini itu kalian cukup merangkum gerak tumbuhan hewan dan tumbuhan. Hasil rangkumannya kalian uploadkan di Google Classroom. Ibu juga akan mengupload PowerPoint-nya. Kemudian YouTube channel ibu juga ada. Nanti kemudian satu lagi ada LKS-nya. Nah, di dalam LKS-nya atau dalam modulnya ada uji kompetensi. Nah, ada soal ya. Jadi uji kompetensinya kalian jawab soal-soalnya. Soal-soalnya itu ada sistem gerak manusia ditambahkan sistem gerak tumbuhan dan hewan. Jadi merangkum dan mengerjakan uji kompetensi yang berada di modul ya, yang ada di modulnya, bukan di PPT ya, tapi di modulnya. Nah, cukup itu saja untuk hari ini. Kalau nggak ada yang ditanyakan, paham kan ya? Nah, kalian bisa mengerti dengan menjawab soal uji kompetensi yang ibu kasih. Ya, jadi soal yang ibu kasih di materinya nanti harus dijawab. Kalian kumpulkan hari ini juga. Paling telat pada pukul 11.59 malam. Jadi harus hari ini juga. Gitu ya. Jadi nggak boleh ditunda-tunda.
Meskipun kalian malam mingguan, selesai dulu tugasnya. Ya, karena kalian masih isolasi, nggak boleh keluar kemana-mana. Temani isolasi kalian dengan belajar IPA. Ya, pahami. Nanti ketemu pas ibu tuh tinggal praktek. Gimana sih cara menanam tumbuhan ini sehingga kita bisa mengamati proses pergerakannya. Paham? Kita akan praktek pas pertemuan ibu selanjutnya, berarti setelah tanggal 30 Agustus ya kita praktikum. Kalian sudah memahami teorinya, harusnya ketika kalian praktikum, oh ini gerakannya ini gerakannya ini, kalian harus bisa mengidentifikasi. Paham? Nah, sekian ada dari pelajaran kali ini. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan wapri ke ibu atau langsung nanya di Google Classroom-nya. Semua materinya, PPT-nya, YouTube channelnya ibu akan share di Google Classroom-nya. Ya, sekian pelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak bermanfaat dan di luar koordinasi ibu. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan Google Meet-nya.